Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari grup 5 SIDA akan mempresentasikan tentang final project presentation tentang mereview jurnal. Yang pertama ada jurnal Application of Artificial Intelligence in Business Management, E-commerce and Finance. Dan yang kedua adalah Artificial Intelligence in Supply Chain Management. Next. Berikut adalah anggota grup 5, yang pertama dari Rizky Sadam, NRP 055, lalu ada saya Nabila Herunisa, NRP 056, lalu ada Queen Esa Zela, NRP 063, lalu ada Niskena Areta, NRP 094, dan ada Rosel Triksi, NRP 102. Next. Berikut adalah jurnal yang kami review, yang pertama dengan autornya Tora Cipur dan tahunnya 2020. Lalu pengantarnya, jadi dunia telah bergerak menuju masa depan digital selama bertahun-tahun dan teknologi industri 4.0 dianggap sebagai jalan masa depan. Nah, salah satu yang paling menonjol dari teknologi ini adalah kecerdasan buatan AI dan yang didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk berkomunikasi dengan dan meniru kemampuan manusia. Nah, penulis ini mencakup aspek utama dan kata kunci mendasar dalam definisi SCM mereka, yaitu manajemen jaringan hubungan dalam perusahaan dan antara organisasi yang saling bergantung, dan unit bisnis yang terdiri dari pemasok bahan, pembelian, fasilitas produksi, logistik, pemasaran, dan sistem terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penulis menggunakan studi literatur sebagai metodologi penelitian dengan beberapa teknik, yaitu pilot search dan research question. Pilot search sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi kriteria inklusi dan eksklusi literatur, dan juga dimulai dari menemukan sumber literatur dengan memeriksa hasil string pencarian yang ditentukan di database elektronik penerbit yang berbeda. Dan kemudian research question atau pertanyaan riset disusun penulis berdasarkan pertanyaan yang dirumuskan dengan baik dan dapat dijawab sehingga bisa memandu studi. Dari kedua teknik tersebut ditemukan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana AI berkontribusi pada studi supply chain management. Next. Untuk bagaimana teknik pengumpulan datanya, dari pilot search yang telah dilaksanakan, penulis mengidentifikasi 758 artikel dengan beberapa kriteria, yaitu time span yang digunakan adalah tahun 2008 sampai 2018, karena di periode tersebut banyak tren aplikasi baru yang berkontribusi pada supply chain management. Yang kedua ada relevansi dan kualitas. Penulis hanya menggunakan jurnal peer review dan makalah konferensi yang dipertimbangkan untuk ditinjau. Untuk ulasan buku, bab, laporan kasus, diskusi, dan artikel berita tidak disertakan. Dan untuk tambahannya, paper yang digunakan juga sudah dibaca minimal 2 penulis untuk memastikan kualitas. Kemudian untuk kriteria tambahan, ada yang pertama yaitu harus ditulis dalam bahasa Inggris, menggunakan AI sebagai alat atau perspektif atau fokus utama. Dan yang ketiga, jurnal atau paper harus berkontribusi pada bidang SCM. Selanjutnya untuk hasil temuan dan diskusi, pada bagian analisis dan sintesis, penulis mengumpulkan literatur yang terbagi menjadi 4 bidang, yakni pemasaran, logistik, rantai pasok, dan produksi, di mana pada bidang yang paling banyak menggunakan teknik AI adalah bidang produksi. Next. Lalu ada pertanyaan teknik AI yang paling umum digunakan dalam studi SCM, yaitu penulis menyebutkan ada ANN yang biasa digunakan pada kecerdasan komputerisasi karena keserbagunaannya, lalu ada FL atau modeling, di mana dapat memproses informasi kualitatif dengan sempurna hingga menyerupai manusia dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan. Selanjutnya ada ABSS dan MASS yang digunakan untuk perencanaan distribusi rantai pasokan, desain dan simulasi sistem rantai pasok. Ada teknik GIS untuk optimasi tujuan jaringan rantai pasokan dan pemilihan mitra dalam masalah rantai pasokan. Teknik lainnya yaitu ada data mining, SVMS, Swarm Intelligence Studies, dan lain-lain. Lalu
AI yang berpotensi digunakan dalam penelitian SCM. Pertama ada NLP, digunakan dalam kampanye pemasaran, iklan online, dan manajemen merek. Ada Tabu Search yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan rantai pasokan tertutup dan mendesain ulang jaringan rantai pasokan multi-eselon. Selanjutnya ada teknik MDP untuk optimasi perencanaan pengambilan keputusan pada tindakan yang spesifik. Yang keempat ada Expert System untuk pemilihan pemasok dan pelanggan. Next. Lalu untuk bidang yang telah meningkat akibat penggunaan AI pada bidang pemasaran, itu lebih terfokus untuk penjualan, segmentasi, direct marketing, dan perilaku konsumen. Pada bidang logistik, AI sangat membantu pada operasi dan manajemen terminal, otomasi sistem logistik, lot sizing, dan alur kerja logistik. Dalam bidang produksi, AI membantu untuk proses perakitan, pengecekan kualitas, manufaktur, dan forecasting untuk kebutuhan produksi. Pada bidang supply chain, AI membantu untuk peramalan permintaan pelanggan, integrasi dan perencanaan rantai pasok, serta desain jaringan rantai pasok. Lalu ada bidang yang perlu ditingkatkan dengan bantuan AI. Melihat kemajuan teknologi yang semakin pesat, penggunaan AI dapat dimaksimalkan lagi penggunaannya pada bidang pemasaran, logistik, dan rantai pasok. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, AI membantu untuk meningkatkan efisiensi output yang tidak bisa dicapai manusia. Adapun bidang yang dapat dioptimalkan oleh AI adalah pemasaran, logistik, produksi, dan supply chain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan penggunaannya seperti ANN atau Artificial Neural Networks untuk membantu dalam proses forecasting sales campaign, ABS atau agent-based system yang membantu untuk membuat sales management model, GA atau generic algoritma untuk menurunkan bullwhip effect pada supply chain dan lain sebagainya. Untuk rekomendasi, ANN atau Artificial Neural Network dapat dioptimalkan penggunaannya dalam mengolah dan prediksi pola data yang kompleks, ABS atau MAS untuk perencanaan dan analisis supply chain, dan GA untuk mengambil keputusan berdasarkan big data. Next. Untuk kelebihan jurnal, beberapa kelebihan jurnal yang bisa menjadi competitive advantage dalam dunia literatur. Yang pertama adalah dalam pada bagian metodologi, penulis memaparkan metodologi penelitian secara ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele. Validasi informasi dapat dipastikan. Yang kedua yaitu hasil temuan dan diskusi, penulis dapat menjelaskan dan menjawab perumusan masalah dengan rinci. Next. Lalu untuk kekurangan jurnal, yang pertama itu pada bagian pengantar, penulis kurang menjelaskan pengantar yang lebih luas. Yang kedua yaitu landasan teori, penulis tidak mencantumkan landasan teori dan disiapkan pada bagian metodologi. Next. Selanjutnya di jurnal yang kedua ada Application of AI in Business Management, E-commerce, and Finance. Ini autornya adalah Palatatka yang dibuat pada tahun 2021. Lalu di bagian pengantar dalam industri e-commerce dan keuangan dengan tujuan utama untuk merancang standar, metode kontrol, kualitas produk yang andal, dan pencarian cara baru untuk menjangkau dan melayani pelanggan. Sementara pada saat yang sama, mempertahankan biaya rendah telah diperlukan AI yang dikerahkan untuk mencapai yang lebih baik, pengalaman pelanggan, manajemen rantai pasokan yang efisien, peningkatan efisien operasional, dan pengurangan ukuran pasangan. Nah, dari artikel yang ditulis oleh penulis ini menyajikan aplikasi pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dalam e-commerce, manajemen bisnis, dan keuangan. Aplikasi utama termasuk peningkatan penjualan, maksimalisasi keuntungan, prediksi penjualan, manajemen persediaan, keamanan, deteksi penipuan, dan juga manajemen portofolio. Next. Lalu untuk yang selanjutnya adalah landasan teori, di mana penulis menggunakan machine learning atau ML sebagai inti dari landasan teori. ML memungkinkan program komputer tumbuh semakin akurat dan memprediksikan hasil tanpa memprogramnya secara eksplisit. Teknik-teknik dari ML sendiri serta AI yang adalah sebagai berikut, yaitu ada dua, teknik supervised dan juga teknik unsupervised. Di mana teknik supervised menggunakan data pelatihan berlabel untuk inferensi. Salah satu teknik supervised adalah classification, yaitu tindakan mentransformasikan kumpulan input dari instance P menjadikan kumpulan unik dari karakteristik Q. Juga dikenal sebagai atribut atau label target.
Beberapa bagian dari classification sendiri terdapat 5, yaitu decision tree classifiers, yang kedua Bayesian classifiers, yang ketiga artificial neural networks atau ANN, yang keempat random forest, dan yang terakhir adalah supervector machine. Sedangkan untuk teknik unsupervised menggunakan data tidak berlabel untuk mengidentifikasikan pola tersembunyi yang ada. Salah satu teknik unsupervised adalah clustering atau fungsi mengatur kumpulan hal-hal sehingga unsur-unsur dalam satu kelompok lebih mirip dengan yang lain. Kombinasi antara beberapa teknik seperti classification, segmentation, dan juga partitioning. Lalu untuk pengaplikasian AI dalam bisnis ini, pertama ada chatbots, di mana chatbots ini dapat mempelajari data pelanggan agar dapat memberikan saran terbaik ketika pelanggan ingin berbelanja di e-commerce. Selanjutnya ada image search. Dengan fitur ini pelanggan dapat mencari barang pada e-commerce dengan hanya memasukkan gambar dan tidak perlu mencari menggunakan keywords. Lalu ada penanganan data pelanggan. Dalam menangani data e-commerce dalam jumlah besar, algoritma machine learning ini dapat menganalisis data yang berkaitan dengan penjualan, SDM, pemasaran, dan pola pembelian dari pelanggan. Selanjutnya ada sistem rekomendasi. Dengan bantuan algoritma machine learning ini, untuk menganalisis data, e-commerce dan perusahaan keuangan dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan mereka. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian dalam CRM dan manajemen persediaan. Untuk pada sumber daya manusia ini, perusahaan dibantu dengan mesin AI dan teknik NLP. Dengan ini perusahaan dapat menghemat waktu dan meningkatkan proses perekrutan. Selanjutnya untuk di perusahaan keuangan, pengaplikasian AI ini berlaku di credit scoring, penjaminan pinjaman, dan manajemen portofolio, serta juga membantu di penjualan dan cyber security. Next. Kesimpulan, pengaplikasian AI dalam bisnis seperti chatbot, image search, penanganan data pelanggan, sistem rekomendasi, CRM, cyber security, dan optimalisasi internal perusahaan lainnya seperti optimalisasi penjualan, manajemen persediaan, dan sumber daya manusia, bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi manajemen dan operasional perusahaan, serta mencari cara untuk meningkatkan peranan dengan tetap menjaga biaya operasional yang rendah. Lalu rekomendasi, penggunaan deep learning dan machine learning dapat dioptimalkan oleh bisnis dan e-commerce. Mengingat model ini digunakan oleh individu, perusahaan, dan organisasi pemerintah untuk mempelajari data dan prediksi output data terkait di masa mendatang. Next. Setelah mereview dari jurnal kedua ini, kami menemukan ada beberapa kelebihan dari jurnal. Yang pertama yaitu untuk penulisan. Penulis memaparkan hasil secara komprehensif dan sangat terstruktur. Pada bagian hasil temuan dan diskusi, penulis dapat menjelaskan secara rinci, jelas, dan tidak hanya fokus pada bidang manajemen bisnis saja. Kemudian yang terakhir, penulis juga memaparkan teori dan klasifikasi teknis secara rinci dengan memberikan gambar dan analogi yang mudah dipahami pembaca. Next. Untuk kekurangan jurnal, yaitu yang pertama ada metodologi. Penulis menggunakan studi literatur sebagai metodologi, akan tetapi tidak dicantumkan dalam jurnal dan langsung memaparkan hasil studi. Sebaiknya penulis memaparkan ide metodologi agar keabsahan sumber literatur dapat dipastikan. Kemudian, dalam beberapa bagian penulis tidak secara presisi sehingga menyebabkan kebingungan saat membaca. Yang kedua, sesuai dengan judulnya, penulis membahas pengaplikasian AI pada lini bisnis keuangan, akan tetapi tidak dibahas secara komprehensif dan hanya berfokus pada e-commerce. Dan yang terakhir, pada bagian kesimpulan, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dalam jurnal. Sekian dari presentasi kami, grup 5 SIB kelas A. Apabila ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.